Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya di materi matematika optimasi. Tidak terasa hari ini sudah menginjak pertemuan keempat. Semoga Anda tetap semangat terus belajar dan tidak bosan-bosannya terus menonton video ini. Pada pertemuan ini, yang akan kita bahas adalah garis besar program linear. Kemudian, fungsi objektif dan fungsi kendala. Nah, sebelum kita mulai materi kali ini, untuk Anda yang baru menonton, boleh silakan untuk tekan subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, dan silakan untuk di-like videonya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Baik, kita mulai dengan materi program linear. Program linear adalah metode matematika berbasis fungsi linear yang dibatasi oleh beberapa kendala yang bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik atau optimum. Di sini ada beberapa frasa yang saya tulis merah karena ini kata-kata penting ya. Jadi pada program linear ini terdapat beberapa kendala ya dengan maksud mencari solusi yang terbaik dengan pendekatan fungsi linear. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa tokoh yang mempunyai ide atau berkontribusi dengan program linear ini. Nah, mereka mempunyai beberapa pemikiran tentang program linear. Nah, pada intinya bermuara pada hal yang sama, yaitu bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan atau target yang optimal dengan menggunakan pendekatan fungsi linear. Nah, di sini adalah beberapa manfaat dari program linear yang saya sadur dari sumber di internet ya. Kemudian penerapan program linear pada kehidupan sehari-hari kita ini sangat banyak ya. Namun di antaranya ada beberapa yang sering digunakan di bidang tertentu, contohnya di bidang pertanian ya. Kemudian di sektor militer, kemudian juga di sektor produksi atau pabrik, kemudian di bidang transportasi, di bidang keuangan, dan di divisi SDM atau sumber daya manusia. Kemudian di depan ini adalah skema program linear. Ini secara garis besar, saya simpulkan seperti ini skemanya. Jadi program linear itu diawali oleh permasalahan atau kasus di beberapa bidang ya. Nah, ini contohnya di bidang transportasi, keuangan, manufaktur, agrikultur, dan sebagainya ya. Nanti dari permasalahan ini kita akan mengambil atau mendefinisikan variabel ya. Variabel itu penting karena nanti akan dimasukkan ke tahap selanjutnya yaitu pemodelan matematika. Dalam proses pemodelan matematika ini ada dua fungsi yang berperan besar, yaitu adalah fungsi objektif dan fungsi kendala. Fungsi objektif adalah persamaan linear yang digunakan untuk representasi tujuan atau target yang ingin dicapai. Kemudian fungsi kendala itu berupa sistem pertidaksamaan linear yang merupakan representasi dari kriteria atau pembatas yang ditentukan dari permasalahan. Nah, dari sini variabel tersebut dimasukkan sebagai input ke fungsi objektif maupun fungsi kendala. Setelah itu ada beberapa metode. Nah, di sini saya gambarkan dalam dua metode. Yang pertama metode grafis,
Kemudian yang kedua menggunakan matriks. Pada metode grafis ini terjadi untuk program linear dengan dua variabel. Nah, di sini ada dua metode juga, yaitu metode uji titik dan metode garis lidik. Nanti dari sini akan dihasilkan nilai yang optimal. Adapun yang metode matrik ini menggunakan metode simplex. Metode simplex ini lebih umum. Dia bisa digunakan kepada fungsi dengan jumlah variabel berapapun. Nah, di sini adalah tahapan umum penyelesaian pada program linear. Yang pertama adalah tahap identifikasi, kemudian tahap formulasi dan tahap optimalisasi. Adapun tahap identifikasi adalah mengidentifikasi data dan menentukan variabel keputusan dari permasalahan. Kemudian tahap formulasi adalah merumuskan permasalahan dalam bentuk pemodelan matematika yang terdiri dari fungsi objektif dan fungsi kendala. Kemudian untuk optimalisasi yaitu menyeleksi banyak alternatif solusi yang layak dan menentukan solusi yang paling optimal. Nah, ini adalah gambaran umum penyelesaian pada program linear. Adapun bentuk umum dari fungsi objektif dan fungsi kendala, di sini fungsi objektif dibagi dalam dua hal, yaitu untuk kasus memaksimumkan dan kasus meminimumkan. Fungsi objektif biasanya dilambangkan dengan Z atau dalam fungsi dengan input beberapa variabel. Nah, di sini umumnya ditulis dalam bentuk umum yaitu dalam n variabel. Nah, kemudian diekspansikan dalam bentuk persamaan linear. Kemudian fungsi kendalanya ini terdiri dari n variabel dengan sejumlah m pertidaksamaan linear. Jadi dalam satu fungsi kendala ini terdapat lebih dari satu pertidaksamaan linear. Nah, di sini B1, B2, sampai BM itu menyatakan nilai batas dari tiap kriteria. Nah, di sini untuk metode grafis ini kita bentuk untuk yang dua variabel. Jadi karena metode grafis itu menggunakan skema di dalam bidang kartesius dengan sumbu X, sumbu Y, maka kita gunakan variabelnya X dan Y. Di sini sama ya, bisa untuk memaksimumkan atau meminimumkan Z. Nah, ini direpresentasikan dengan C1X plus C2Y. Dengan C1 koefisien X, C2 koefisien Y. Adapun fungsi kendalanya, ini saya tuliskan ada N kriteria yang melambangkan N pembatas. Dengan C1, C2, C3, sampai Cn adalah melambangkan nilai dari tiap kriteria. Kemudian, apa saja langkah-langkah penyelesaian program linear dua variabel? Yang pertama adalah mendefinisikan variabel. Jadi dari permasalahan tersebut, kita harus bisa mengambil mana yang akan dijadikan variabel keputusan. Kemudian menyusun model matematika. Di sini kita akan menyusun fungsi objektifnya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Yang kedua, menyusun fungsi kendala berdasarkan batasan atau kriteria dari persoalan. Nah, setelah ini dibuat fungsi objektif dan fungsi kendala, kemudian kita gambarkan daerah visible dari fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu berupa sistem pertidaksamaan, jadi nanti akan terbentuk ya daerah yang layak yang memenuhi beberapa kriteria atau semua kriteria dari fungsi kendala ini. Kemudian setelah itu tentukan nilai optimum.
Nah, untuk yang dua variabel ini metode grafis menggunakan uji titik kritis. Uji titik kritis itu dengan cara mensubstitusi titik kritis ke fungsi objektifnya. Kemudian tentukan nilai terbesar jika yang diinginkan maksimum. Kemudian nilai terkecil jika yang diinginkan adalah nilai yang minimum. Nah, itu saja langkah untuk uji kritis. Kemudian bagaimana kalau yang garis selidik? Garis selidik itu kita buat beberapa garis yang diambil dari persamaan linear fungsi objektifnya. Kemudian kita lacak atau kita sasar atau selidiki dengan garis pada daerah visible. Nah, jika yang diinginkan maksimum, maka itu diambil titik terjauh. Nah, kalau pengennya minimum, maka titik yang terdekat. Sekarang kita akan mengulas tentang fungsi objektif dan fungsi kendala. Nah, bagian terpenting dari optimasi pada program linear itu ada dua, yaitu fungsi objektif dan fungsi kendala. Adapun fungsi objektif itu adalah model matematika berupa fungsi linear yang menyatakan fungsi tujuan atau target menuju nilai optimum. Nah, di sini digambarkan bisa untuk kasus maksimum atau minimum sebagai Z. Z itu nanti nilai yang bergantung pada fungsi dari inputornya ini, ya. Inputornya itu sebanyak n variabel. Nah, ini diekspansikan dalam bentuk persamaan linear. Nah, X1, X2, X3 sampai Xn itu harus berasal dari daerah visible, jangan kemana-mana, jangan terlalu luas. Itu harus diambil dari daerah visible. Daerah visible itu didapat dari fungsi kendala yang digambarkan dalam bidang Kartesius. Daerah visible ini artinya daerah yang berisi sekumpulan titik-titik yang memenuhi semua kriteria dari fungsi kendala. Jadi ini yang akan diseleksi titik-titik dalam ini. Sifat dari fungsi objektif yang pertama digunakan untuk kasus memaksimumkan atau meminimumkan. Jadi dia gunanya untuk menyeleksi titik-titik yang ada di daerah visible. Kemudian input merupakan variabel keputusan yang didapat dari daerah visible. Jadi harus inputornya itu harus dari daerah visible, ya, seperti yang saya katakan tadi. Jangan sembarang X, sembarang variabel, nggak boleh. Kemudian outputnya harus berupa nilai tujuan yang akan dipilih atau diseleksi menuju nilai yang optimum. Fungsi objektif merupakan persamaan linear dengan nilainya dapat berganti-ganti sesuai inputnya. Inputnya ini berupa variabel keputusan, ya. Nah, di sini dapat kita lihat fungsi objektif dengan dua variabel keputusan yaitu X dan Y. Nah, bentuknya seperti ini. Z sama dengan F, X, Y sama dengan AX plus BY. Nah, di sini variabel Z merupakan variabel dependent karena nilainya tergantung dari X, Y yang diinputkan. Nah, oleh karena itu nanti Z-nya nilainya dapat berubah-ubah. Nah, misalkan di sini untuk titik X1, Y1 nanti akan menghasilkan nilai Z tertentu. X2, Y2 juga demikian. Nah, misalkan ada N pasangan titik, dengan demikian akan terdapat sebanyak Z1, Z2 sampai Zn dari nilai-nilai objektifnya. Nah, seperti kita lihat tadi, ini adalah bentuk umum dari fungsi objektif dua variabel. Nah, untuk titik X1, Y1 nanti akan didapatkan Z1. Nah, Z1 itu didapatkan dari mengsubstitusikan X1, Y1 ke dalam fungsinya. Nanti si X1 itu dikalikan dengan A, Y1 itu dikalikan dengan B sesuai bunyi fungsinya yang di awal. Demikian pula untuk X2, Y2 nanti akan didapatkan Z2, X3, Y3 akan didapatkan Z3, dan untuk Xn, Yn akan didapatkan Zn.
Jadi nanti akan didapatkan beberapa nilai objektif. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat nilai yang paling besar, atau ini untuk permasalahan memaksimumkan, nanti nilai optimumnya itu dipilih yang paling besar di antara Z1 sampai Zn. Sedangkan untuk permasalahan meminimumkan, nanti nilai optimumnya diambil dari nilai terkecil di antara Z1, Z2 sampai Zn. Kemudian kita lihat lagi di kotak kuning ini Z itu berupa sebuah nilai, ini X dan Y itu variabel, A dan B itu koefisien. Jadi jika dipandang ini merupakan suatu persamaan linier. Persamaan linier itu nanti akan berupa sebuah garis lurus. Nah, karena Z-nya bisa berbeda-beda, maka akan ada banyak sekali dari garis-garis lurus yang sejajar di sini. Jadi karena nilai Z-nya berbeda-beda, bervariasi, maka akan timbul pula garis-garis yang sejajar namun bervariasi nilai Z-nya. Nah, ini semuanya adalah berbentuk garis lurus yang sejajar. Nanti ini gunanya untuk metode garis selidik. Nah, ini gunanya membuat garis-garis dari fungsi objektif ini, tujuannya untuk pembuatan garis selidik. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang fungsi kendala. Fungsi kendala adalah model matematika yang pada umumnya berupa sistem pertidaksamaan linear yang menyatakan batasan variabel keputusan pada kriteria tertentu. Nah, di sini bentuk aljabarnya seperti ini ya. Ini berupa sistem pertidaksamaan linear. Kemudian bentuk geometrinya berupa sekumpulan titik yang dibatasi oleh fungsi kendala sehingga terbentuk daerah solusi yang visible. Nah, ini berupa daerah visible maksudnya. Nah, di sini pada ilustrasi di sini akan saya gambarkan suatu daerah visible dengan beberapa garis pembatas. Nah, di sini garis pembatasnya saya namain P, Q, R, kemudian S. Nah, menurut teorema fundamental dari linear programming, nilai optimum selalu berada pada titik-titik kritis. Jadi, titik-titik kritis ini titik-titik yang dimana akan menentukan dari nilai objektif. Dari keoptimalan nilai objektif itu ditentukan pada titik-titik kritisnya. Adapun titik kritis yang dimaksud ini adalah berupa titik potong dari garis-garis pembatas ini ya. Nah, di sini disebutkan bahwa titik A, titik B, titik C, dan titik D pada ilustrasi di samping merupakan titik-titik kritis. Nah, ini titik-titik kritisnya ya, A, B, C, D. Jadi ini sebetulnya banyak sekali titik-titik visible, cuman nantinya dalam keoptimalan itu mereka semuanya tetap akan kalah harganya dengan titik-titik yang di pojok-pojok ini. Gitu ya. Jadi untuk metode ini kita tidak perlu mengecek seluruh titik, apalagi titik yang di dalam. Nah, kita cukup menguji beberapa titik yang menjadi titik kritis. Baik, kita lanjutkan dengan cara menentukan titik kritis. Daerah visible pada ilustrasi di samping dibatasi oleh 4 garis. Nah, misalkan di sini garis P dinyatakan dengan A1X plus B1Y sama dengan C1. Kemudian garis Q itu dinyatakan dengan A2X plus B2Y sama dengan C2. Jadi di sini variabelnya sama X, Y, namun koefisiennya bisa berbeda-beda. Maka dari itu gradiennya pun kemiringannya berbeda-beda.
Nah, karena kemiringannya berbeda-beda itulah maka timbul titik potong. Nah, ini seperti ini. Di sini disebutkan A merupakan titik potong garis P dan garis Q. Ini P, kemudian Q nanti berpotongan di A. Kemudian B merupakan titik potong garis Q dan garis R. B ini kita lihat titik potong garis Q dan garis R. Kemudian C merupakan titik potong garis R dan garis S. Di sini C, titik potong garis R dan garis S. Kemudian titik D merupakan titik potong dari S dan P. Jadi dari sini kita harus dapat menentukan beberapa titik kritis yang nantinya gunanya akan menentukan nilai objektifnya. Nah, untuk menentukan titik potong dua garis, ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, bisa menggunakan sketsa grafis, bisa menggunakan eliminasi dan substitusi, bisa menggunakan inverse matrix, bisa menggunakan cara Cramer maupun cara Gauss-Jordan. Nah, namun biasanya kita familiar dengan cara eliminasi substitusi karena itu Anda sudah mendapatkannya sejak di bangku sekolah menengah. Nah, mari kita masuk kepada contoh. Di sini kita akan menentukan titik-titik kritis dari daerah visible yang dibentuk oleh sistem pertidaksamaan linear di bawah ini. Nah, ini ada sistem pertidaksamaan linear dengan 4 komponen pertidaksamaan linear. Yang pertama, X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0, 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 18, X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Nah, kita gambarkan dulu ilustrasinya di sini. Untuk X lebih besar sama dengan 0, berarti ini adalah kita buat dulu garis yang berimpit dengan sumbu Y. Nah, bisa kita lihat. Kemudian karena lebih besar dari 0, maka daerah penyelesaiannya untuk sementara ada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, untuk Y lebih besar sama dengan 0, itu kita lihat dulu garis Y sama dengan 0, yaitu garis yang ada di sumbu X. Karena Y lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaian sementara ada di sebelah atas. Nah, sekarang kita akan buat untuk 4X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 18. Terlebih dulu kita buat persamaan garisnya. Ini memotong di sumbu X di titik 18/4 atau 9/2. Dan memotong sumbu Y di 6. Nah, kita buat di sini 9/2 di X dan 6 di Y kita hubungkan dengan suatu garis. Nah, ini daerah penyelesaiannya kita menggunakan metode zona. Ini C-nya udah positif. Kalau lebih kecil dari itu arahnya ke dalam. Nah, ini ya arah penyelesaiannya untuk sementara. Kemudian kita lanjutkan dengan yang keempat, X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Nah, ini kita buat dulu garisnya X plus 3Y sama dengan 9. Yang memotong di sumbu X-nya di titik 9 dan memotong sumbu Y di titik 3. Kita buat di sini. Nah, seperti ini. Arah penyelesaiannya juga ke dalam untuk sementara. Nah, kalau kita berbicara sistem, berarti penyelesaiannya tidak masing-masing, tetapi harus bersama-sama. Seperti yang kita pelajari di pekan sebelumnya, cara membuat daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, maka kita pun dapat menentukan, nah inilah daerah visible-nya, berupa segi 4 ya. Nah, kemudian kita akan menentukan titik-titik kritisnya di mana saja. Nah, di sini, kemudian di sini, dan di sini. Jadi ada 4 titik kritis yang terbentuk.
Nah, kita namain saja biar memudahkan. Ini A, kemudian B, C, kemudian ini D. Nah, kemudian kita cari ini koordinat titik kritisnya. Nanti yang penting kan ini koordinatnya, karena nanti pasangan titik ini X dan Y-nya akan diinputkan ke dalam fungsi objektif. Nah, kita lihat untuk A ini sangat mudah sekali. A itu merupakan titik potong sumbu koordinat. Jadi jelas A itu koordinatnya adalah 0,0. Kemudian cari titik mudah yang lain. Kita coba B. B itu juga sama. Dia merupakan titik potong garis ini dengan sumbu X. Kalau titik potong ini ada di sumbu X titiknya, berarti Y-nya 0. Sehingga kita bisa menentukan titik B-nya adalah 9/2, 0. Kemudian titik yang mudah dihitung juga itu adalah C. C di sini kita bisa lihat kalau di sumbu Y itu berarti X-nya yang 0. Nah, di sini karena ada bilangan 3, jadi ini C-nya koordinatnya adalah 0,3. Adapun yang D kita bisa tentukan yaitu 3,2. Dari mana? Nah, ini D ini harus menggunakan tahap eliminasi atau substitusi. Karena di sini titik D itu susah untuk ditentukan secara langsung, berbeda dengan A, B, dan C. Kita harus menghitung dengan cara eliminasi dan substitusi. Nah, seperti yang saya gambarkan di depan ini. Jadi di sini titik D itu titik potong antara garis 4x plus 3y sama dengan 18 dan x plus 3y sama dengan 9. Jadi ini adalah caranya, saya uraikan di sini, Anda bisa lihat. Nah, ini didapatkan x sama dengan 3. Kemudian dicampur dengan cara substitusi. Disubstitusikan ke salah satu persamaan, didapatkan y-nya sama dengan 2. Nah, untuk cara eliminasi dan substitusi, insya Allah Anda sudah ingat ya. Nah, oleh karena itu di sini, di soal ini kita kan menentukan mana saja titik kritisnya. Nah, inilah titik kritisnya ya, beserta koordinatnya. Baik, semoga Anda paham ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Pada contoh ini juga sama. Kita akan menentukan titik-titik kritis dari daerah visible yang dibentuk oleh sistem pertidaksamaan linear di bawah ini. Yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 3, kemudian Y lebih besar atau sama dengan 0, kemudian 4X plus 3Y lebih besar atau sama dengan 24, X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 18. Nah, di sini terdapat 4 komponen ya. Maka akan terdapat 4 garis pembatas yang akan membatasi daerah visible-nya. Nah, kita buat dulu untuk X lebih besar sama dengan 3, berarti kita buat garis X sama dengan 3 dulu. Nah, seperti ini. Karena X lebih besar ya dari 3, maka daerah penyelesaian sementaranya ke arah kanan, lebih besar dari 3. Kemudian kita buat juga untuk garis yang kedua, ini didapat dari sini. Garis yang kedua adalah Y sama dengan 0, yaitu garis yang ada di sumbu X ini. Nah, arah penyelesaiannya karena Y lebih besar daripada 0, maka arah penyelesaiannya sementara ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang pertidaksamaan berwarna merah, ini kita buat garisnya juga. Kita anggap sama dengan dulu. Nah, berarti ini nanti akan berupa garis yang memotong kedua sumbu koordinat, yang memotong di sumbu X pada titik 6 dan memotong sumbu Y pada titik 8. Nah, kita buat di sini 6, 8. Kita sesuaikan warnanya ya supaya memudahkan dalam belajarnya. Nah, kemudian arah penyelesaiannya adalah keluar. Nah, ke sini. Kemudian untuk yang warna hijau ini kita buat juga garisnya
berupa garis yang memotong kedua sumbu koordinat pula. Nah, memotong sumbu X di titik 18 dan memotong sumbu Y di titik 6 kita hubungkan dengan garis dengan warna yang sama. Kemudian karena dia kurang dari dan ininya sudah positif, maka daerah penyelesaian sementaranya adalah ke dalam. Nah, kalau kita rangkum semua arah-arah penyelesaian itu, maka semuanya akan mengarah membentuk ke daerah visible ini, daerah yang diarsir di depan ini. Nah, selanjutnya kalau kita sudah benar menentukan daerah visible-nya, tentu kita juga akan benar menentukan titik kritisnya. Karena apa? Di sini terdapat berbagai petak yang terbentuk oleh 3 garis ini. Nah, petak-petak ini beserta sumbu ini, garis beserta sumbu ini akan membentuk beberapa petak yang kalau kita salah menempatkan daerah visible, maka salah pula akan menentukan titik kritisnya. Nah, itu ya, kita harus cermat di sini ya. Baik, kita tentukan titik kritisnya sekarang. Ini ya. Ini. Nah, ini adalah ada 4 titik kritis. Nah, untuk memudahkan dalam proses perhitungan kita namain saja titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, sekarang kita akan tentukan titik-titik kritisnya ya, koordinatnya di berapa saja. Nah, yang paling mudah dulu, ini yang paling mudah adalah titik A dan titik B. Untuk titik A kan nempel di sumbu X, berarti jelas salah satunya yaitu nilai Y-nya 0. Karena di sini jelas angkanya 6, berarti untuk titik A ini koordinatnya 6,0. Begitu pula untuk B, ini kita bisa simpulkan B juga adalah 18,0. Nah, untuk titik C dan D, ini merupakan titik potong antara garis X sama dengan 3, ya. Nah, untuk titik C antara garis merah ini dengan garis hitam, ya. Nah, ini akhirnya kita dapatkan titik C-nya adalah 3,4. 3-nya sebagai nilai X, 4-nya sebagai nilai Y. Nah, ini dari mana kita dapatkan? Ini didapat titik potong antara X sama dengan 3 dan 4X plus 3Y sama dengan 24. Jadi ini tidak perlu eliminasi, ini hanya cukup substitusi saja. Ini substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan di bawahnya. Nanti didapatkan Y-nya 4. Seperti itu ya. Demikian pula untuk mendapatkan titik D ini kita dapatkan 3,5. Jadi ini juga didapat dari titik potong antara X sama dengan 3 dengan X plus 3Y sama dengan 18. Ini juga menggunakan substitusi saja. Jadi nilai X sama dengan 3 disubstitusikan ke X yang di bawahnya ini. Sehingga nanti didapatkan Y-nya 5. Seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan 2 contoh ini Anda bisa paham ya. Nah, kemudian biar lebih tambah paham, kita coba juga dengan contoh yang ketiga. Di sini sudah tersaji daerah visible ya, dengan dibatasi oleh 3 garis. Jadi ini 3 garis ini akan menunjukkan 3 kendala gitu ya. 3 kendala. Kita akan menentukan titik-titik kritisnya, ya kita namain dulu titik A, kemudian titik B, dan titik C. Nah, kemudian kita akan cari berapa sih koordinat titik A. Titik A itu bisa didapat dari titik potong antara garis biru dan garis merah. Garis biru di sini udah ada jelas persamaannya. Garis merah pun udah jelas. Nah, kita coba. Ini kita akan mencoba menggunakan substitusi. Jadi karena persamaannya sederhana, 3X plus Y sama dengan 0, kita ubah dulu menjadi Y sama dengan min 3X. Kemudian substitusi Y sama dengan min 3X ke persamaan partnernya.
Nah, di sini Y-nya kita substitusi dengan min 3X sehingga didapatkan satu variabel semua yaitu X. Jadi didapatkan di sini 2X min 15X sama dengan 39. Sehingga hasilnya min 13X sama dengan 39. Jadi X-nya adalah negatif 3. Kemudian setelah didapat X-nya negatif 3, kita cari Y-nya dari persamaan yang awal tadi. Y-nya adalah min 3X. Jadi X-nya karena min 3 kali min 3 jadinya 9. Sehingga koordinat A-nya bisa kita tentukan yaitu min 3,9. Kemudian titik B didapat dari titik potong antara garis warna biru ini dengan warna hijau. Nah, di sini titik potong antara min 4X plus 3Y sama dengan 13 dengan 3X plus Y sama dengan 0. Nah, mari kita hitung dengan cara substitusi. Jadi seperti tadi dibentuk dulu Y sama dengan min 3X, kemudian ini Y sama dengan min 3X itu disubstitusi ke persamaan partnernya ini ya, partnernya. Jadi Y yang di sini diganti oleh min 3X sehingga didapatkan satu variabel X semua ini. Didapatkan min 4X, min 9X sama dengan 13. Jadi min 13X sama dengan 13. Nah, kita dapat tentukan berarti X-nya min 1. Nah, setelah dapat X-nya min 1, kita kembali cari Y-nya lewat persamaan yang sederhana tadi yang di atas. Sebetulnya lewat sini juga bisa, tapi kita cari yang lebih enak saja. Jadi min 3 dikali min 1. Jadi hasilnya adalah plus 3. Jadi titik B kita dapatkan yaitu min 1,3. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik C, ini adalah perpotongan antara garis hijau dan garis merah. Jadi kedua garis ini keduanya lengkap ya. Ada konstantanya, jadi kita lakukan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita gunakan eliminasi antara min 4X plus 3Y sama dengan 13 dengan 2X plus 5Y sama dengan 39. Nah, ini akan saya lakukan eliminasi X-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan 2 saja baris yang di bawah ini, supaya tujuannya nanti X-nya bisa habis dieliminasi. Nah, jadilah seperti ini. Di sini ada min 4X, di sini di bawahnya ada 4X. Jadi ini untuk mengeliminasi harus dijumlah. Kita jumlahkan yang X habis, kemudian 3Y plus 3Y menjadi 13Y. Di sebelah sini menjadi 91. Sehingga Y-nya didapat 91 dibagi 13 yaitu 7. Nah, setelah dapat Y-nya 7, kita lakukan substitusi ke salah satu dari dua persamaan ini. Bebas, terserah Anda yang gimana enaknya. Nah, di sini saya pilih dimasukkan ke 2X plus 5Y sama dengan 39. Nah, Y-nya kita ganti 7 karena udah dapat 7 tadi Y-nya. Nah, kemudian kita dapatkan 2X plus 35 sama dengan 39. 39-nya pindah ruas menjadi 4. Sehingga didapatkan 2X sama dengan 4. Jadinya X-nya adalah 2. Nah, sekarang kita udah dapatkan titik C-nya yaitu 2,7. Nah, itu tadi ya cara-cara untuk mendapatkan titik-titik kritis pada daerah visible. Nah, di sini saya pakai cara eliminasi substitusi. Nanti Anda pun jika familiar dengan cara lain boleh Anda lakukan dengan cara selain eliminasi atau substitusi. Nah, sampai sini semoga Anda paham ya. Kalau paham, kita lanjutkan dengan pokok bahasan berikutnya. Nah, pada bahasan berikut ini kita akan menghitung nilai objektif pada titik kritis. Jadi kalau yang tadi itu hanya menentukan titik kritisnya, kalau sekarang kita akan menghitung nilai titik kritisnya tersebut. Nah, di sini kita tampilkan fungsi objektifnya ya. Kemudian ini ada daerah visible yang dikelilingi oleh
constraint atau pembatas, dengan A, B, C, D adalah titik kritisnya. Andaikan di sini misalkan titik kritisnya sudah diketahui koordinatnya, A itu koordinatnya X1, Y1, B itu X2, Y2, C itu X3, Y3, D itu X4, Y4. Maka untuk melihat nilai objektif di titik A, disimbolkan dengan ZA, itu adalah caranya mensubstitusi nilai koordinatnya ini ke dalam fungsi. Kalau X-nya, X1-nya nanti dikalikan A, Y1-nya juga sama dikalikan B. Nah, di sini hal sama pun dilakukan sampai sebanyak titik kritis yang ada. Pada ilustrasi ini titik kritisnya ada 4 sampai D, maka di sini pun sama, Z-nya pun nilainya ZA, ZB, ZC sama ZD. Nah, seperti itu ya. Nah, supaya Anda lebih paham, kita coba contohnya ya. Nah, diketahui fungsi objektif di bawah ini, Z sama dengan F, XY sama dengan 30X plus 75Y. Tentukan nilai objektif pada titik kritis yang dibatasi oleh sistem pertidaksamaan berikut. Di sini ada fungsi kendala yang berupa sistem pertidaksamaan linear yang terdiri dari 4 komponen pertidaksamaan linear. Nah, di sini kita gambarkan sebuah daerah visiblenya dulu. Nah, untuk yang garis warna kuning ini mewakili pembatas yang ada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0 bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, arahnya ke kanan. Kemudian untuk Y lebih besar atau sama dengan 0 kita gambarkan seperti ini dengan arahnya ke atas. Nah, kemudian X min Y kurang dari atau sama dengan 2, berarti kita bikin garis dulu ya. Anggap saja X min Y sama dengan 2, kita dapatkan titik potong X-nya di 2 dan Y-nya di negatif 2. Nah, di sini kita tarik dengan warna hijau, menyesuaikan ya. Kemudian arah penyelesaiannya adalah, kalau kita pakai cara zona ini berarti ke dalam ya, ke dalam. Nah, kemudian kita buat juga garis yang biru, X plus 2Y sama dengan 4, berarti motong di sumbu X-nya di 4 dan motong sumbu Y-nya di 2. Kita gambarkan, nah ini ya. Nah, arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Nah, kemudian untuk yang terakhir yang berwarna merah ini, X plus Y kita anggap saja sama dengan 1, sehingga nanti X-nya memotong garisnya memotong sumbu X di 1 dan memotong sumbu Y di 1. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, itu ya. Arah penyelesaiannya ini karena lebih besar dari dan satunya sudah positif, maka arah penyelesaiannya adalah keluar seperti ini. Nah, dari arah-arah panah tadi kita bisa menentukan daerah visible yang tepat. Nah, inilah daerah visible yang tepat ya. Nah, kemudian kalau kita sudah benar menentukan daerah visiblenya, kita tinggal membuat titik-titiknya ya, membuat titik-titik penyelesaian. Ini titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Jadi ada 5 di sini, ada 5 titik. Nah, masing-masing kita tentukan koordinatnya. Yang paling mudah dulu ini A-nya itu ya nggak usah pakai proses eliminasi, ini langsung saja. Untuk titik A itu titiknya ada di sumbu Y ya. Di titik 0,2. B juga sama 0,1. Nah, kemudian titik C dan D itu ada di sumbu X. Jadi untuk C-nya ini 1,0 dan D-nya adalah 2,0. Nah, kemudian untuk titik E kita cari lewat eliminasi dan substitusi. Nah, didapatkan E-nya adalah 8/3 ya, 2/3. Nah, rinciannya seperti ini. Di sini kita eliminasi X-nya dulu. Kebetulan ini X dan Y, X-nya sama. Jadi langsung dikurangi, dihasilkan Y-nya 2/3.
Kemudian substitusi Y2/3 ke salah satu persamaan ini. Nah, misalkan kepersamaan X min Y sama dengan 2, sehingga menjadi X min 2/3 sama dengan 2. Nanti didapatkan X-nya 8/3. Nah, sekarang kita sudah dapat koordinat titik-titik kritisnya. Kemudian selanjutnya kita inputkan ke dalam fungsi objektifnya. Nah, ini ya, untuk A kita dapatkan ZA sama dengan, nah di sini 30 kali 0 tambah 75 kali 2. 0-nya didapat dari X-nya. 2-nya didapat dari Y-nya. Hasilnya adalah 150. Kemudian titik B didapatkan ZB-nya. Nah, kita hitung ZB-nya 30 kali 0 tambah 75 kali 1. Ini 0-nya dapat dari X-nya, 1-nya dari Y-nya. Sehingga nilainya adalah 75. Kemudian kita dapatkan untuk titik C adalah ZC. Kalau kita hitung, ini 30 kali 1 tambah 75 kali 0. 1 dari X-nya, 0 dari Y-nya. Jadi hasilnya adalah 30. Kemudian titik D, kita dapatkan ZD, yaitu 30 kali 2 tambah 75 kali 0, hasilnya 60. Dan titik E, kita dapatkan ZE-nya adalah 30 kali 8/3 tambah 75 kali 2/3. Ini 3 sama 30 bisa dicoret ya, hasilnya 10, jadi 80 sebelah sini. 25 dan 3 bisa kita coret jadi 75 dan 3 bisa kita coret jadi 25. Kemudian 25 kali 2 itu hasilnya 50. Jadi pada suku sebelah sini 80, pada suku sebelah sini adalah 50, sehingga dijumlahkan yaitu 130. Nah, ini tadi kelima nilai objektif pada 5 titik yang berbeda. Nah, itu ya. Nah, semoga Anda paham ya. Nah, baik. Biar lebih tambah mahir, kita coba lagi contoh yang kedua. Diketahui fungsi objektif di bawah ini, Z sama dengan F, X, Y sama dengan 400 min 10X plus 5Y. Nah, di sini kita akan menentukan nilai objektif pada titik kritis dari daerah visible yang dibatasi oleh sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini Anda lihat ada 3 kriteria. Nanti akan berwujud pada daerah visible dengan 3 pembatas. Nah, langsung saja di sini kita buat dulu masing-masing garisnya. Akan kita buat garis berwarna biru, 3X plus Y sama dengan min 6. Nah, ini ya garisnya seperti ini. Arah penyelesaiannya kita buat ini positif dulu, jadi arahnya nanti akan berubah arah menjadi lebih kecil, jadi ini ke dalam penyelesaiannya, ke sini. Kemudian untuk yang warna merah kita anggap sama dengan dulu di sini, sehingga didapat titik potong dengan sumbu X-nya di 6 dan titik potong dengan sumbu Y-nya di 18/5. Nah, kita buat di sini dengan warna merah. Ya, arah penyelesaiannya ini ke dalam. Karena ini kurang dari, dan ini sudah positif. Jadi ke dalam arahnya. Kemudian yang ketiga, min X plus Y lebih besar dari sama dengan 2. Kita buat garisnya dulu ya, kita anggap min X plus Y sama dengan 2. Nanti dia akan memotong sumbu X di negatif 2 dan memotong sumbu Y di positif 2. Nah, seperti ini ilustrasinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah semuanya terbentuk, tergambar, maka bisa ditentukan daerah visible yang tepat. Nah, seperti ini. Nah, setelah terbentuk daerah visible, maka kita namain titik-titik visiblenya. Kita tentukan di sini titik A, kemudian titik B, dan titik C. Nah, untuk menentukan koordinat titik A, berarti kita lakukan
eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita dapatkan titik A-nya yaitu min 4,6. Dari mana? Nah, seperti ini rinciannya. Nah, Anda bisa lihat di sini yang dieliminasi adalah X-nya ya langsung ya. Kemudian di sini didapatkan Y-nya 6. Kemudian substitusi Y-nya 6 ke salah satu persamaan ini yang Anda anggap paling mudah ngitungnya. Nah, kemudian didapatkan yaitu 3X sama dengan min 12. Jadi X-nya min 4. Sehingga kita dapatkan titik A-nya adalah min 4,6. Kemudian untuk titik B, kita dapatkan min 20. Ini sangat mudah sekali karena kedua garis ini memotong di sumbu X di titik yang sama yaitu min 2,0. Nah, ini berarti nggak usah pakai eliminasi substitusi. Kemudian yang ketiga adalah 1,3. Ini didapatkan antara titik potong garis hijau ini dan garis merah. Nah, rinciannya seperti ini. Jadi di sini kita eliminasi X-nya dulu, kita kalikan 3 baris yang di bawah ini. Nah, karena tandanya beda berarti ditambah. Sehingga didapatkan 8Y sama dengan 24. Jadi Y-nya sama dengan 3. Setelah dapat Y-nya 3, maka kita substitusikan ya ke salah satu persamaan ini. Nah, didapatkan nanti X-nya sama dengan 1. Jadi, koordinat C-nya adalah 1,3. Nah, setelah kita dapatkan ketiga koordinat titik tersebut, maka kita lakukan nilai ya. Kita lakukan berapa sih nilai objektifnya pada titik kritis tersebut. Nah, di sini kita definisikan dulu dari awal soalnya adalah fungsi objektifnya seperti ini. 400 min 10X plus 5Y. Kita masukkan min 4,6 ini, berarti kita anggap ZA itu ya. Ini hasilnya didapat dari 400 min 10 kali min 4 plus 5 kali 6. Didapatkan 400 plus 40 plus 30, jadi 470. Kemudian titik B, dengan cara yang sama, kita dapatkan ZB, dapatkan 400 min 10 kali min 2 tambah 5 kali 0. Nah, sehingga kita dapatkan 400 plus 20 plus 0, jadi 420. Nah, selanjutnya titik C pun demikian, sama ya. Jadi ZC kita dapatkan F13 sama dengan 400 min 10 kali 1 plus 5 kali 3. Sehingga didapatkan 400 min 10 plus 15. Jadi nilainya adalah 405. Nah, itu tadi adalah nilai-nilai objektif pada titik-titik kritis A, B, dan C. Nah, begitu ya. Nah, semoga Anda bisa tambah paham lagi dengan contoh yang ketiga ini. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini juga didefinisikan fungsi objektifnya 500X plus 750Y. Nah, di sini ada daerah visible yang dibentuk dari sistem pertidaksamaan di bawah ini. Ini sistem pertidaksamaan dengan 4 komponen pertidaksamaan linear yang saya kasih 4 warna yang berbeda supaya memudahkan untuk mempelajarinya. Nah, baik kita buat dari masing-masing ya. Ini memotong untuk yang biru memotong di setengah dan min 2. Arah penyelesaiannya adalah keluar. Kemudian untuk yang merah dia memotong sumbu X di 4 dan di Y adalah di 8/3. Arah penyelesaiannya adalah keluar. Kemudian untuk yang garis hijau, ini titik potong di sumbu X-nya adalah di -2 dan Y-nya di +3. Nah, arah penyelesaiannya adalah ke dalam. Kemudian untuk garis Y lebih besar atau sama dengan 0, maka arah penyelesaiannya dia di atasnya sumbu X. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita iriskan beberapa daerah penyelesaian tadi, maka didapatkan daerah visible-nya seperti ini. Ini merupakan daerah visible yang
tak terbatas karena ini luasnya sampai tak hingga. Tetapi meskipun tak terbatas, kita dapat menentukan titik-titik kritisnya di mana saja. Nah, baik, kita tentukan titik kritisnya ya. Pertama di A, kemudian di B, dan di C. Nah, kita hitung titik A dengan cara eliminasi substitusi sehingga didapatkan titik A-nya itu 2,6. Nah, adapun rinciannya seperti ini. Nah, ini kita gunakan eliminasi dengan cara mengeliminasi Y-nya. Caranya dikali 2 dari yang bawah ini. Nah, karena tandanya sama, maka dijumlahkan. Didapatkan X-nya 2. Kemudian, substitusi X-nya 2 ke salah satu persamaan ini. Di sini saya pilih 4X min Y sama dengan 2. Sehingga menjadi, nah seperti ini. Jadi Y-nya ketemulah 6. Sehingga di sini kita dapatkan titik A-nya adalah 2,6. Kemudian, titik B kita dapatkan 1,2. Dari mana? Sama caranya dengan eliminasi dan substitusi. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Ini saya mengeliminasi yang X-nya. Jadi ini yang baris kedua, ini dikali 2 semuanya. Nah, kemudian kita kurangkan karena tandanya sama. Didapatkan Y-nya 2. Nah, kemudian Y-nya 2 ini kita substitusikan sehingga didapatkan X-nya 1. Nah, dari sinilah kita dapatkan titik B-nya itu 1,2. Adapun titik C itu mudah sekali kita dapatkan ya, yaitu 4,0. Karena dia menempel di sumbu X. Nah, kemudian kita lihat kembali fungsi objektifnya ya seperti ini. Kita inputkan langsung masing-masing titik ini ke fungsi objektifnya. Untuk A didapatkan ZA sama dengan ya ini 500 kali 2 tambah 750 kali 6. Didapatkan 1000 tambah 4500. Hasilnya adalah 5500. Demikian pula untuk yang B. Nah, di sini kita simbolkan dengan ZB. Dihitung dengan cara 500 kali 1 tambah 750 kali 2. Sehingga di sini kita dapatkan 500 tambah 1500. Hasilnya adalah 2000. Nah, lanjut dengan titik C. Titik C kita lambangkan dengan ZC. Nah, nanti bisa kita hitung dengan cara 500 kali 4 tambah 750 kali 0. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2000. Nah, ini tadi adalah ketiga nilai objektif dari 3 titik kritis ini. Nah, tentunya dengan 3 contoh ini Anda 90% akan mahir ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba berlatih. Nanti Anda coba berlatih ya setelah perkuliahan ini. Nah, ini adalah soal-soalnya. Diketahui fungsi kendala seperti di bawah ini. 2x min y kurang dari atau sama dengan 5. X plus y kurang dari atau sama dengan 7. Min 4x plus y kurang dari atau sama dengan min 3. Kemudian 2x plus y lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian Anda tentukan koordinat titik-titik kritisnya. Nah, lanjut ke nomor 2. Dari soal nomor 1 tadi, tentukan nilai fungsi objektif pada titik kritis untuk fungsi objektif berikut. Jadi di sini fungsi objektifnya ada 4 buah. Jadi dari tiap option, ini Anda hitung masing-masing titik kritisnya dari sini. Nah, untuk option B juga sama. Misalkan titik kritis yang dari sini didapatkan 4 misalkan ya, 4 titik kritis. Nanti di sini di option A juga Anda cari keempat nilainya. Begitu juga option B, option C, dan option D. Jadi di sini hampir mirip-mirip ya. Fungsi objektifnya hampir mirip-mirip, cuma beda arah kemiringannya. Nah, kemudian untuk nomor 3 juga sama di sini ya. Di sini ada sistem pertidaksamaan linear yang merupakan fungsi kendala. Nanti Anda tentukan koordinat titik-titik kritisnya. Nah, dari
soal nomor 3 Anda lanjutkan ke soal nomor 4 untuk mencari nilai fungsi objektifnya ya dari titik kritis yang dihasilkan dari nomor 3. Nah, itu tadi ya, semoga Anda terus semangat untuk berlatih ya. Oke, itu dulu saya cukupkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.